Halo pemirsa setia Fibis News, kembali lagi bersama saya Joko Prayitno di segmen Fibis Weekly Sentiment, di mana pada kali ini seperti biasanya saya akan membahas mengenai prospek dan preview dari sektor komoditi. Untuk kali ini, pergerakan minyak mentah dan emas menjadi fokus utama bagi perdagangan komoditi dunia. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat beberapa faktor fundamental yang mengaruhi pergerakan dua komoditi tersebut. Untuk faktor positif, ada dua faktor positif yang cukup dominan dalam mempengaruhi pergerakan minyak mentah dan emas. Salah satunya ialah adanya kenaikan data ISM non-manufaktur Amerika Serikat yang dilaporkan mengalami kenaikan sebesar 0,2% pada bulan Mei yang lalu. Hal ini memberikan sinyal yang positif bagi pergerakan ataupun kondisi sektor industri di mana sektor industri yang sebelumnya diperkirakan masih akan mengalami perlambatan di Amerika Serikat diprediksi akan mengalami kenaikan sampai dengan akhir tahun ini. Faktor positif yang kedua datang dari Amerika Serikat kembali di mana data factory orders pada bulan Mei dilaporkan mengalami kenaikan sebesar 1,5%. Kondisi ini memberikan sebuah ekspektasi yang positif di mana pemesanan produk-produk industri di Amerika Serikat diperkirakan masih akan berlangsung positif dalam beberapa bulan ke depan. Namun faktor negatif rupanya masih cukup dominan dalam mempengaruhi pergerakan emas dan minyak mentah. Ada dua faktor negatif diantaranya ialah yang pertama, imbas dari turunnya data manufaktur China memberikan sebuah ekspektasi yang negatif bagi perekonomian di negara tersebut. Bahkan perlambatan ekonomi di China diperkirakan masih akan berlangsung sampai dengan akhir tahun ini. Data PMI manufaktur China dilaporkan mengalami penurunan sebesar 50,2 poin pada bulan Mei yang lalu. Sedangkan faktor negatif lainnya datang dari OPEC di mana kartel minyak tersebut akan menaikkan pasokan dan produksi minyaknya pada kuartal kedua dan ketiga pada tahun ini. Sedangkan pada kuartal pertama dilaporkan bahwa OPEC meningkatkan produksi minyaknya sebesar 3,16 juta barel per hari. Dengan adanya kepastian dari OPEC tersebut, maka diprediksi harga minyak masih akan stabil di kisaran terbatas antara level 82 sampai dengan 85 dolar per barrel, di mana kisaran tersebut merupakan kisaran negatif dan terendah dalam setahun terakhir. Sekarang kita beralih pada analisa teknikal di mana pergerakan minyak mentah dalam beberapa hari terakhir cenderung mengalami pergerakan rebound yang tipis. Setelah mengalami penurunan drastis sampai dengan level 81 dolar per barrel pada Senin kemarin, pergerakan minyak mentah sedikit demi sedikit mengalami rebound tipis, bahkan pada hari ini telah bercokol ke level 85 dolar per barrel. Minyak diprediksi akan masih bergerak terbatas pada kisaran negatif, di mana data relative strength index masih berkisar antara level 40 dan 50, di mana kondisi tersebut diprediksi akan membuat pergerakan minyak mentah stabil di kisaran terbatas antara level 82 sampai dengan 86 dolar per barrel sampai dengan akhir pekan ini. Sedangkan pada pergerakan teknikal emas, kondisinya cenderung lebih positif dibanding pergerakan minyak mentah, di mana emas masih stabil di kisaran positif antara level 1.640 sampai dengan 1.660 dolar per troy ounce. Hal tersebut didukung oleh relative strength index yang stabil di kisaran antara level 50 sampai dengan 60, di mana kondisi tersebut memberikan kesimpulan bahwa pergerakan emas masih akan bergerak positif sampai dengan akhir pekan ini. Merangkum antara faktor fundamental dan faktor teknikal, maka tabel sentimen bagi pergerakan minyak mentah akan sedikit bergerak positif pada sisi teknikal. Sedangkan pada sisi fundamental, kondisinya masih tergantung pada imbas pertemuan G7 yang telah berlangsung sejak kemarin, di mana pertemuan tersebut diprediksi akan masih belum menghasilkan sebuah keputusan yang positif bagi perekonomian global. Tabel sentimen bagi pergerakan minyak mentah akan bergeser ke kiri, di mana faktor fundamental akan bergerak bearish, sedangkan faktor teknikal lebih cenderung mengalami kenaikan atau mengalami bullish. Sedangkan pada emas, kondisinya cukup lebih baik dibanding pergerakan minyak mentah, di mana tabel sentimen pada pergerakan emas bergeser ke kanan, di mana faktor fundamental dan faktor teknikal sama-sama mengalami bullish.
Demikian penjelasan dari saya mengenai beberapa faktor fundamental dan teknikal, baik mengenai prospek dan preview dari pergerakan minyak mentah dan emas. Sampai jumpa minggu depan. Salam Fibis.